Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanya Saya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai video kali ini, pertama-tama silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung produktivitas dan juga kreativitas di channel Tanya Saya. Nah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa untuk hari ini di video selanjutnya kita akan membahas tentang structure dan written expression. Jadi saya sudah menjelaskan di video sebelumnya ada beberapa bagian untuk tes structure, yaitu listening skill, structure and written expression, dan juga reading skill. Untuk sebagai langkah awal kita akan membahas mengenai structure and written expression seperti yang saya sudah janjikan di video sebelumnya. Nah, untuk structure and written expression ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian, karena ada beberapa bagian. Untuk TOEFL sendiri, untuk mengerjakan soal-soal TOEFL akan ada beberapa tips dan trik yang harus kita pahami terlebih dahulu, dan sebagai pondasi atau langkah awal yang paling penting untuk kita ketahui adalah skill untuk structure dan written expression. Kenapa harus structure dan written expression dulu? Karena untuk mengerjakan ada 3 alasan ya. Jadi yang pertama, karena di structure dan written expression itu poin atau skornya yang paling tinggi di antara skill yang lainnya. Kemudian yang kedua, karena untuk structure dan written expression, dengan mengetahui materi-materi structure dan written expression itu akan membantu kita untuk mengerjakan soal-soal reading dan juga listening nantinya. Kemudian soal structure dan written expression ini tips dan triknya adalah yang paling banyak. Nah, jadi makanya kita memulai dari structure dan written expression terlebih dahulu ya. Nah, untuk materi structure dan written expression, kita akan mulai dari yang paling basic terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin baru mempelajari tentang TOEFL ini, it's a good time for you. Dan pun jadi seperti ini ya, untuk materi TOEFL ini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa it's kind of different. Jadi agak berbeda dengan materi bahasa Inggris pada umumnya. Karena kalau orang yang sudah bagus speaking skillnya, sudah hebat berbicara dalam bahasa Inggris, menurut saya belum tentu mungkin ada beberapa yang belum tentu bisa mengerjakan soal-soal TOEFL dengan mudah. Nah, karena untuk mengerjakan soal TOEFL dengan mudah atau untuk mengerjakan soal TOEFL itu sendiri butuh skill dan butuh trik sebenarnya. Nah, jadi makanya kita di sini saya memberikan pembahasan mengenai cara mengerjakan TOEFL, tips dan triknya, terutama baik itu yang pemula ataupun yang sudah punya basic bahasa Inggris. Jadi kalaupun belum punya basic bahasa Inggris, sebenarnya tetap bisa mengerjakan soal TOEFL, tapi pastinya skornya tidak akan sebaik yang sudah memiliki basic ya, bahasa Inggris basic ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin membahas mengenai structure dan written expression, ketika ingin mengerjakan soal-soal di structure dan written expression, hal yang paling penting untuk dipahami sebagai langkah awal dan pondasinya supaya kuat adalah harus mengetahui ciri-ciri subjek dan verb terlebih dahulu. Jadi harus mengetahui ciri-ciri subjek dan verb terlebih dahulu.
Nah, jadi untuk mengerjakan soal dalam structure and written expression, mengerjakan kalimat soal dalam structure dan written expression, kalau tidak mengetahui subjek dan verb itu akan sangat sulit untuk mengerjakannya, karena subjek dan verb adalah nyawanya, ya, nyawa dari soal-soal structure sebenarnya. Jadi kalau tidak paham perbedaan atau tidak tahu tentang subjek dan verb, maka akan sulit sekali untuk mengerjakan soal-soal di TOEFL itu sendiri. Nah, jadi untuk sebelum kita membahas lebih jauh tips dan trik yang lainnya, maka yang pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ciri-ciri subjek dan ciri-ciri verb. Nah, kenapa? Karena dalam mengerjakan soal, dalam mengerjakan soal TOEFL sebenarnya yang kita kerjakan hanya satu kalimat, ya. Jadi hanya satu kalimat saja yang kita hadapi, tapi satu kalimat itu akan sulit kalau kita tidak tahu yang mana yang merupakan subjeknya dan yang mana yang merupakan verbnya. Karena di dalam mengerjakan soal structure dan written expression di TOEFL sebenarnya, ya, kita hanya diminta, ya, untuk mencari subjeknya yang mana, verbnya yang mana, kemudian pelengkapnya yang mana. Sebenarnya itu saja poinnya. Nah, tapi hal yang pertama harus kita ketahui, kalimat yang benar, ya, dan tepat dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat yang memiliki, ya, harus memiliki subjek dan juga verb. Jadi perlu diingat bahwa dalam bahasa Inggris kalimat yang tepat adalah kalimat yang harus memiliki subjek dan verb. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kehilangan salah satunya itu salah, ya. Nah, dan dalam kalimat sederhana, ingat ya, dalam kalimat sederhana, nanti di penjelasan video-video berikutnya akan kami berikan penjelasan juga mengenai kalimat sederhana itu seperti apa dan kalimat yang tidak sederhana itu seperti apa untuk penjelasan lebih lanjutnya. Tapi untuk saat ini kita perlu ketahui saja terlebih dahulu bahwa kalimat sederhana adalah kalimat yang hanya bisa memiliki satu subjek dan satu verb. Ingat, jadi kalimat sederhana yang tepat adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu verb. Ya, jadi kalau kalimat sederhana kemudian memiliki lebih dari satu subjek atau memiliki lebih dari satu verb, maka itu kalimat yang salah. Itu tidak tepat kalimatnya. Kalimat yang tidak tepat, karena kalau kalimatnya sederhana dan cuman ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb, itu berarti kalimatnya tidak tepat. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi ingat dalam mengerjakan soal TOEFL untuk melihat kalimat yang tepat, ya, dalam bahasa Inggris secara umum, ya, secara umum bukan cuma TOEFL, adalah kalimat yang harus ada subjek dan juga harus ada verbnya. Kemudian kalimat sederhana tidak boleh memiliki lebih dari satu subjek atau lebih dari satu verb. Itu hal yang pertama yang perlu kita pahami. Nah, jadi prinsip dasarnya itu, ya, prinsip dasar pertama, kalimat hanya boleh ada satu subjek dan satu verb, dan harus ada subjek, harus ada verb. Hilang salah satu atau lebih salah satunya itu salah, ya. Jadi pegang prinsip ini baik-baik dalam mengerjakan kalimat structure and written expression di materi TOEFL. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita sudah paham tentang prinsip dasarnya, maka kita harus ketahui berarti untuk mengerjakan soal yang harus kita cari adalah subjek dan verb. Yap, betul sekali. Nah, jadi untuk mencari subjek dan verb, cara yang paling baik adalah mengetahui ciri-cirinya. Kan susah, ya, kalau kita cari sesuatu tapi tidak tahu ciri-cirinya. Nah, jadi untuk mengetahui ciri-cirinya, maka kita lihat subjek itu ciri-cirinya seperti apa. Ciri-ciri subjek itu adalah 3 poin ini, ya. Jadi ciri-ciri subjek adalah 3 poin yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama
it's always in the beginning of the sentence ya, walaupun nanti ada pengecualian tapi itu akan ada di video berikutnya penjelasan saya. Nah, tapi pada umumnya it is in the beginning of the sentence, selalu berada di awal kalimat. Ingat ya, awal kalimat, bukan pembuka kalimat ya, walaupun dia di pembuka kalimat juga tapi tidak harus. Awal kalimat tidak berarti harus sebagai pembuka kalimat. It's kind of different thing ya. Jadi awal kalimat di sini yang kami maksudkan adalah berada sebelum verb posisinya ya, berada sebelum verb atau kata kerja posisinya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan in the beginning of the sentence. Kemudian yang kedua, dia ya, subjek itu haruslah noun, tidak boleh jenis kata lain ya, tidak boleh dari kata adjektif, tidak boleh dari kata adverb dan lain-lain, harus noun. Atau yang ketiga, kalau bukan noun boleh subjek pronoun atau kata ganti benda atau orang ya. Jadi 3 ciri-ciri subjek ini kita ketika mencari subjek, maka lihat dia harus di awal kalimat, dia haruslah kata benda, atau ya, dan atau juga harus subjek pronoun. Subjek pronoun ya, seperti yang kita sudah ketahui, yaitu I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, itulah yang termasuk subjek pronoun. Baik. Nah, demikian subjek atau ciri-ciri dari subjek. 3 ciri-ciri dari subjek. Jadi ketika mencari subjek, maka lihat dulu ciri-ciri 3 ciri-ciri ini. Kalau tidak memenuhi ya, at least 2 ciri-ciri ini, maka itu salah. Ciri-ciri yang harus ada, dia harus di awal kalimat, kemudian dia harus noun atau subjek pronoun. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui adalah ciri-ciri verb. Ciri-ciri verb sama, ada 3 juga ya. Nah, di sini saya harus meluruskan dan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam mengerjakan bahasa Inggris ya, khususnya untuk mengerjakan soal-soal TOEFL seperti yang saya katakan tadi, kenapa banyak orang yang sudah mampu bercakap dalam bahasa Inggris dengan baik, sudah menguasai banyak grammar, tapi kadang-kadang masih agak kesulitan dalam mengerjakan soal-soal TOEFL ya. Itu karena dalam soal TOEFL ada sedikit perbedaan prinsip ya, yang akhirnya membuat kita kesulitan dalam mengerjakan soalnya. Dan saya pernah merasakan itu juga dulu di awal-awal belajar dan di awal-awal mengerjakan TOEFL ya. Jadi di awal-awal mengerjakan TOEFL itu, karena belum paham tips dan triknya, maka agak kesulitan. Nah, pasti setelah saya jelaskan ini, yang sudah punya basic bahasa Inggris pasti akan bertanya-tanya banyak kenapa bisa seperti itu. Nah, jadi silakan saya jelaskan. Jadi sekali lagi, dalam prinsip untuk mengerjakan TOEFL kita bermain tips dan trik, makanya ada sedikit perbedaan prinsip di sini. Tapi sebenarnya pada dasarnya memang harusnya seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, dan acuan yang saya gunakan di sini adalah referensi yang saya gunakan, sebelum saya lupa ya. Referensi yang saya gunakan di sini buku Longman ya. Jadi Longman, jadi yang banyak dijual di pasaran dan sudah banyak tersebar sebenarnya PDF-nya ya. Di sini saya hanya membantu untuk menjelaskan saja lebih rincinya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, perhatikan apanya yang berbeda. Kita lihat di sini dalam mengerjakan soal kalimat dalam structure dan written expression, ketika kita mencari verb, maka verb yang kita anggap sebagai benar-benar verb ya, saya katakan verb murni di sini atau kata kerja murni, hanya dari ketiga kategori verb yang saya tuliskan di sini, yaitu present form atau biasanya kita sebutkan dalam bahasa Indonesia verb 1, kemudian verb 2 or past form ya, atau past form verb 2 ya, kemudian to be, is, are, was, were,
dan juga models. Models ada 10. Di sini cukup mudah dihafalkan. Can, could, will, would, shall, should, may, might, should, ought to, karena dia berpasangan. Oh sorry, di situ bukan should, ought to ya, tapi must, ought to, sorry. Must, ought to ya, saya ralat. Jadi can, could, will, would, shall, should, may, might, must, ought to. Oke ya, must, ought to. Nah, jadi hanya ketiga jenis verb ini yang kita anggap verb ketika kita mencari kata kerja atau verb di dalam soal structure dan written expression. Di luar dari ketiga jenis ini, jenis kata kerja ini, maka kita tidak anggap dia sebagai kata kerja murni. Nah, jadi pertanyaannya di sini verb. Kalau dalam kalau verb present participle dan past participle di mana, Kak? Nah, jadi untuk present participle atau verb ing dan past participle atau verb 3 dalam prinsip verb murni kita, dia tidak masuk. Kita tidak memasukkan dia. Kenapa? Nah, pasti banyak yang bertanya kenapa. Kenapa? Karena untuk present participle ataupun past participle ya, present participle maksud saya adalah verb ing dan past participle maksud saya adalah verb 3, dia tidak akan bisa muncul kalau tidak ada ini. Tidak ada to be ini ya. Tidak ada to be ini. Jadi mereka tidak akan bisa muncul kalau tidak ada ini. Nah, sehingga kalau kita katakan dia verb, nah ini sudah ada verb yang muncul duluan. Jadi yang kita anggap verb ini saja. Supaya apa? Supaya tidak kebingungan nantinya kalau akhirnya berdouble-double muncul auxiliary-nya. Jadi cukup lihat ini sudah aman, langsung ketahuan verbnya. Nah, itu alasan kami mengatakan bahwa yang kita masukkan sebagai verb cukup to be-nya saja, is, are, was, were. Walaupun pada umumnya kalaupun present participle muncul bersama dengan to be atau past participle muncul bersama dengan to be, itu tetap dianggap satu paket verb ya. Tapi dalam pengerjaan soal TOEFL, supaya kita lebih membuat simple ya, simplifikasi, jadi kita sederhanakan saja menjadi kata kerjanya yaitu to be ini saja. Seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah tahu ya ciri-cirinya. Jadi ini cukup dihafalkan semuanya, maka permasalahan subjek dan verb itu sudah tuntas sebenarnya. Tidak ada masalah lagi. Jadi karena sebenarnya dalam mengerjakan soal TOEFL yang perlu kita cari yang paling awal, jadi ingat ya, perlu selalu mengingat ini prinsip dasar dalam mengerjakan TOEFL. Setiap mendapatkan soal structure dan written expression, hal yang pertama kali yang harus dicari adalah subjek, kemudian verb. Itu dulu ya. Jadi setiap melihat soal langsung cari subjek mana, verb mana. Nah, jadi kalau sudah ketemu subjek dan verb, berarti masalahnya bukan di situ, berarti baru berpindah ke materi atau permasalahan lain. Tapi pada umumnya ya, permasalahan yang terbanyak itu pasti selalu sekitaran subjek dan verb dalam mengerjakan soal structure and written expression, guys, teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah memahami, kita coba lihat sekarang praktis atau latihan. Nah, kita lihat dalam contoh soal ini, saya langsung ambil contoh 3 ya. Nah, Fitzgerald bla bla bla, the society of the 1920s, in his novel The Great Gatsby. A reflect, B reflects, C are reflecting, D have reflected. Ini sebenarnya kalau kita lihat sudah langsung ketahuan ya, subjeknya pasti Fitzgerald ya, orang. Nah, dan di awal kalimat dia. Nah, otomatis yang hilang pasti verb, karena pilihannya semua verb ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau melihat soal seperti ini itu mudah ya. Jadi langsung lihat saja pilihan gandanya semuanya verb ya, berarti verb yang hilang, of course. Nah, sekarang sisa kita pilih subjek, verbnya apa yang paling tepat, karena semua di pilihan itu adalah verb. Nah, jadi ketika kita mendapatkan pilihan seperti ini, maka kita harus melihat kembali melihat subjeknya. Subjek di sini adalah subjek tunggal. Otomatis pilihan verb yang harus kita pilih adalah khusus untuk verb tunggal. Nah, sebelumnya saya lupa untuk menekankan tadi bahwa
hati-hati ketika kita kata kerja yang kita temukan di soal adalah, kan tadi diminta untuk mencari subjek dan verb. Ketika kita menemukan verb dan verb yang muncul adalah verb 1 present form atau verb 1, maka kita harus memperhatikan subjek dari verb 1 ini. Ketika subjeknya adalah subjek tunggal, satu orang atau satu benda, maka subjek itu maka verbnya harus ditambahkan s. Ingat, kalau verb yang muncul di soal ataupun di jawaban adalah subjeknya ya muncul pada kalimat yang bersubjek tunggal, maka verb 1 ini harus ditambahkan s. Oke, nah sehingga kalau kita lihat soal yang tadi, subjeknya adalah subjek tunggal, berarti yang harus kita pilih adalah semua kata kerja yang ada s-nya. Otomatis kata kerja yang ada s-nya cuma satu di sini ya. Cuma satu ya. Iya, berarti jawabannya adalah bravo, reflex. Seperti itu. Ya. Oke ya. Nah, lanjut kita lihat pilihan atau soal. Ya, jadi jawabannya refleks ya, bravo. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, bla 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 was back up for miles on the freeway. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa setiap melihat soal hal yang harus dicari adalah subjek verb, sebenarnya soal ini sudah sangat mudah ya. Kita lihat kosong di awalnya. Tapi jangan langsung menyimpulkan bahwa harus pilih subjek, kita cari dulu, jangan sampai tidak ada verbnya. Nah, maka kita lihat lagi, tapi untuk sementara dugaan kita bahwa yang hilang pasti subjek ya. Nah, kemudian kita cari verb dulu, jangan langsung ke pilihan ganda. Jadi setiap melihat soal, jangan langsung cepat puas dan langsung ke pilihan ganda. Baca dulu soalnya sampai habis. Nah, ternyata ada was di situ, berarti kita sudah ada kata kerja. Oke, nah tidak ada masalah sampai habis, berarti yang harus kita cari adalah subjek. Subjek itu haruslah kata benda atau kata ganti benda atau orang. Nah, antara pilihan ganda A, B, C, dan D, yang merupakan kata benda adalah ya antara Charlie atau Delta, karena yesterday dan in the morning itu adalah adverb of time ya, keterangan waktu. Sama, kita lihat lagi tadi, ingat kalau subjek tunggal maka kata kerjanya pasti ada S-nya. Di sini di kalimat ini kata kerjanya was ada S-nya ya. Oke, berarti yang harus kita pilih adalah subjek tunggal, betul sekali. Jadi jawabannya pasti traffic, benar sekali. Iya. Nah, jadi sudah maaf. Jadi kalau sudah tahu bahwa yang harus dicari adalah subjek dan verb, dan tahu bahwa setiap subjek tunggal pasti verbnya adalah memiliki S, maka dengan mudah kita bisa menebak jawabannya pasti Charlie atau traffic. Seperti itu. Nah, jadi untuk materi hari ini kita membahas tentang permasalahan subjek dan verb untuk structure dan written expression. Saya harap semuanya bisa memahami dengan baik penjelasan yang saya berikan ini. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ketik di komen di bawah ya. Semua permasalahan tentang TOEFL ataupun bahasa Inggris secara umum silakan, bisa juga mungkin memberikan saya ide-ide menarik tentang topik yang akan kita bahas berikutnya selain permasalahan TOEFL ini. Jadi untuk TOEFL ini akan terus saya lanjutkan sampai selesai setiap tips dan triknya, baik itu structure, written expression, listening, dan juga reading. Oke, saya pikir cukup untuk materi skill dan tips subjek dan verb kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, kami dari Tanya Saya Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.